Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang penentuan strategi dan media dalam pembelajaran terpadu yang beranggotakan Dita Febrina Putri dengan NPM 213053018, kemudian Julian Ningsi dengan NPM 211305307, dan Nova Amla Putri dengan NPM 213053140. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah penentuan strategi dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajar yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada fungsi atau tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama ada untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Dan yang terakhir untuk memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Kemudian, yang ketiga ada faktor pertimbangan pemilihan strategi dalam pembelajaran terpadu. Ini ada 3, yaitu yang pertama untuk pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Dan yang ketiga untuk pertimbangan dari sudut siswa. Nah, maksud dari faktor pertimbangan yang pertama yaitu faktor pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai ini adalah secara khusus tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran serta kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan oleh seorang pendidik. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Maksud faktor yang kedua ini, mengajar itu merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran adalah 1 jam pelajaran. Jadi, metode yang akan digunakan harus dirancang sebelumnya. Perangkat pembelajaran tersebut dapat digunakan oleh seorang pendidik dan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Kemudian faktor yang ketiga, faktor pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses pembelajaran mengajar itu efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Oleh sebab itu, metode mengajar itu ada yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tertentu. Misalnya, metode diskusi menuntut pengetahuan yang cukup banyak supaya peserta didik diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan peserta lain, dan penguasaan bahasa serta keterampilan dalam mengemukakan pendapat. Nah, materi yang kedua ada penetapan media dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Komar ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, hakikat media pembelajaran. Hakikat media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang bersifat elektronik maupun non-elektronik yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Kemudian yang ketiga, pentingnya media pembelajaran. Menurut Hamalik tahun 1986, memasukkan media pembelajaran ke dalam proses belajar mengajar dapat memunculkan keinginan dan minat yang segar, memotivasi dan
menstimulasi keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Selain itu, hal ini juga berpotensi memberikan dampak psikologis pada siswa. Pemanfaatan media pembelajaran selama tahap orientasi pembelajaran meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan mengkomunikasikan pesan dan isi pelajaran secara efektif sangatlah penting. Selain itu, menumbuhkan motivasi dan minat juga penting. Kemudian yang keempat ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama bahan publikasi, contohnya koran, majalah, dan buku. Yang kedua bahan bergambar, contohnya gambar, bagan atau chart, peta, poster, foto, lukisan, grafik, dan diagram. Yang ketiga ada bahan proyeksi, contohnya yaitu film strip, slide atau PPT, kemudian transparasi dan OHP. Yang keempat bahan rekaman audio, contohnya tape kaset, kemudian piringan hitam dan kaset video. Dan yang kelima ada bahan pandang dengar atau audiovisual, contohnya TV, film suara, slide bersuara, dan video kaset. Materi yang selanjutnya ada kriteria pemilihan media. Yang pertama ada kesesuaian, kedua ada tingkat kesulitan, ketiga ada biaya, yang keempat ada ketersediaan, yang kelima ada kualitas teknis. Nah, maksud dari kriteria pemilihan media yang pertama yaitu kesesuaian ini adalah kesesuaian ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik juga harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Kemudian yang kedua ada tingkat kesulitan. Maksud dari kriteria pemilihan media yang kedua ini, media yang disediakan oleh sekolah biasanya hanyalah buku dan papan tulis. Sedangkan di dalam buku biasanya terdapat gambar yang tidak jelas dan kalimat yang terlalu panjang sehingga susah dipahami oleh peserta didik. Maka guru atau pendidik harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Kemudian yang ketiga ada biaya. Dalam memilih media biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pelajaran. Kemudian yang keempat, ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Kemudian yang terakhir ada kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas yang teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis yang baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Kemudian yang kelima ada efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran terpadu. Efektivitas media dalam pembelajaran terpadu ini dapat ditinjau dari tercapai atau tidaknya kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran atau TP yang telah dicanangkan atau direncanakan. Materi yang selanjutnya ada modus penggunaan media dalam pembelajaran terpadu. Pentingnya pemanfaatan media sebagai berikut. Sekarang pada penggunaan media pembelajaran tidak hanya digunakan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan penyelenggaraan sekolah saja, tetapi media pembelajaran dapat digunakan untuk mempermudah guna menunjukkan pengetahuan, memberi daya tarik yang lengkap, supaya dalam penyampaian materi sesuai dengan kebenarannya dengan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itulah materi dari penentuan strategi dan media dalam pembelajaran terpadu. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.